Hai guys. Halo. Jadi hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita mau jadi volunteer bekerja sama BEM Fisik untuk ngadain kegiatan belajar bersama sama anak-anak kejalanan di lingkungan Saung Galing. Ikutin terus ya, kita bakalan kayak gimana. Dadah. Surabaya, kota besar yang telah dikenal satu negara. Surabaya merupakan kota dengan jumlah populasi terbesar kedua di Indonesia setelah ibu kota Jakarta, dengan total penduduk 2.972.801 jiwa yang hidup di area sebesar 335,28 km persegi. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai. Terbukti dengan adanya gedung pencakar langit nan megah di setiap penjurunya. Kota maju selayaknya memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan menjamin seluruh rakyatnya untuk menerima pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Tanpa pendidikan, tidak akan ada sumber daya manusia yang unggul dan tidak akan terwujud pula kota yang maju. Di era teknologi yang maju ini, demi menjaga ketahanan nasional, sudah semestinya kota maju membentuk generasi yang berpendidikan, yang dapat terbuka pada perubahan baru dan berpikir kritis terhadap perubahan yang terjadi di era ini. Namun, di balik kemajuan, kemegahan, dan kemewahan Surabaya, terdapat sisi gelap di baliknya. Ini adalah kawasan di lingkungan Saung Galing, Kecamatan Wonokromo, di mana kondisi di daerah ini sangat berbanding terbalik dengan yang kita bayangkan sebagai sosok kota Surabaya. Padahal lokasi ini bukan di daerah terpencil, melainkan diapit oleh daerah-daerah maju di sekelilingnya. Jalan gang yang sempit, susahnya akses masuk, dan padatnya penduduk membuat daerah ini semakin memiriskan. Rumah-rumah yang ada hanya berukuran 2x3 meter dihuni oleh satu anggota keluarga. Karena keterbatasan penduduk sini, tidak sedikit anak-anak yang kurang bisa belajar saat di rumahnya sehingga tidak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak di daerah lain. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan dan keluarga yang kurang mendukung dan kurang mengerti perubahan yang terjadi di dunia luar. Hal ini membuktikan bahwa di dalam kota maju sekalipun terdapat kekurangan yang sangat berdampak. Sebagai sarana mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, yang ketiga, kami ikut andil dengan menjadi volunteer untuk membantu anak-anak di lingkungan Saung Galing sedikit demi sedikit mendapatkan edukasi dan pembelajaran yang kami harap akan membantu anak-anak tersebut nantinya. Tempat yang kami pilih adalah Gedung Suwandi. Gedung Suwandi terletak di Jalan Waringin nomor 4J, Saung Galing, Kecamatan Wonokromo.
Sasaran kegiatan proyek kebangsaan kami adalah anak-anak dengan usia 6-10 tahun dengan jenjang pendidikan TK sampai SD. Kegiatan ini terbagi menjadi 4 hari, di mana hari pertama kami memberikan pelajaran mengenai nasionalisme, hari kedua tentang toleransi, hari ketiga mengenai lingkungan, dan hari terakhir beserta penutup adalah materi mengenai bakat. Pada hari keempat sekaligus penutup, kami memberikan rapor kepada setiap anak bertujuan untuk nantinya diberikan kepada orang tua mereka agar orang tua mereka mengerti mengenai potensi dari setiap putra dan putrinya. Ayo baris-baris biar gampang. Bisikin dari mata sebenarnya yang depan. Nanti yang depan Bisik-bisikin. Itu nggak cuma benar, semuanya benar, nggak cuma agama, tapi ada namanya suku. bahasa Inggrisnya. Mencoba ku terbelah rasa tubuhku semua kisah Aku ada 5, siapa hafal? Saya. Kita nyanyi bareng, aku ada 5 ya. Ya, ayo nyanyi. Dari Kak Amanda, warung Jalanan 2022 ingin mengucapkan sepatah dua kata. Melalui kegiatan yang kami lakukan ini, kami berharap anak-anak di lingkungan Sawunggaling dapat merasakan manfaat dari sedikit pendidikan yang kami berikan. Kemudian nantinya dapat dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga mereka dapat menjadi generasi emas bangsa. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kementerian Sosial dan Lingkungan.